Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pagi ini kita akan bahas terkait wudu. Sebenarnya untuk mengulang pelajaran yang beberapa bulan yang lalu di Sekar Kedaton, tapi kita bahas dari kitab Bulughul Maram. Saya sudah kirim di grup Sofia, nanti di share ya. Sebenarnya 20 masalah, namun kita coba bahas 10 dulu. 10 masalah terkait wudu. Sudah khawatir saya. Tak kira marker meneh. Ini juga bawa. Kalau para ulama bahas wudu itu, mereka akan mulai dari air, terus wadah untuk nampung air, baru nanti najis. Najis ini menghilangkan najis. Baru nanti wudunya. Setelah itu pembatal wudu. Setelah itu mengusap khuf atau sepatu, baru deh pembatal wudu. Baru nanti bahas adab buang hajat, terus mandi, tayamum, haid. Kita sudah bahas sampai mana kemarin? Di ini grup Sauda? Apa? Bahasan apa kemarin Bu Wartini? Dengar rekamannya enggak? Oh itu hadis 98, Masya Allah. Kayaknya pandemi ini harus lama aja biar hadisnya selesai ya. Buang hajat menghadap kiblat. Nah, itu urutannya seperti itu ya. Kenapa dari air yang dipakai untuk wudu? Kenapa setelah itu bejana yang dibahas, bejana untuk nampung air? Karena orang dulu itu ada yang pakai ada dari jenis-jenis logam mereka pakai untuk nyimpan air, seperti boleh nggak pakai dari emas atau perak. Makanya para ulama bahas boleh nggak menggunakan kulit tertentu gitu. Kulit juga dibahas. Kalau sekarang memang tidak terlalu problem karena kita langsung pakai keran, selang, keran, atau ya langsung dari sumber airnya. Wadah-wadahnya tidak masalah dibanding dengan dulu. Terus menghilangkan najis mesti dihilangkan dulu. Ada yang dapati darah, ada yang punya darah haid, ada mungkin kencing, ya itu mesti dihilangkan. Terus ada wudunya tata caranya lebih lengkap lagi. Wudu ini bisa sampai 30-an hadis itu dibahas. Baru mengusap khuf, lalu pembatal wudu. Sekarang kita lihat masalah nomor 1 tentang air dulu. Masalah 1, hukum asal air itu suci. Al-aslu fil miyahi at-taharatu. Hukum asal air adalah suci. Suci ini mau berubah jadi najis
Ini kalau ada sebab dulu. Ini ada sebab, Bu. Nggak ada sebab, pokoknya airnya suci. Ibu dapati air dimanapun seperti itu dulu. Hatta sampai di lantai toilet. Ya, sampai pun nanti di lantai toilet. Hukum asalnya seperti itu. Bawa dulu ke hukum apa? Suci. Dalil yang para ulama bawakan adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un. Air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Berarti jadi najis kalau masuk ke dalam air yang suci tadi suatu yang najis. Ini air nih. Kalau yang masuk sini suci ya sudah aman, ini suci. Nah, kalau yang masuk ini najis, nanti baru jadi masalah nih. Mendominasi enggak? Tuh. Karena ada najisnya sedikit, ada najisnya banyak. Ada ukuran air sedikit, ada ukuran airnya itu banyak. Gitu. Kita kembali ke hukum asal dulu. Al-aslu fil miyah at-taharah. Hukum asal air adalah suci. Kecuali tadi ya, kemasukan najis lantas berubah. Air ini berubah. Salah satu di antara 3 sifat. Apa? Bau, rasa, warna. Tuh. Berubah bau, rasa, warna. Sekarang gimana dengan air bekas? Misalnya air bekas yang lain. Ibu masuk kamar mandi misalnya ya. Sekarang dengan air bekas. Ibu masuk kamar mandi. Terus ada bekas itu, ada wudhu atau ada yang mandi. Sekarang kita lihat air bekas. Ya, kita rinci jadi kalau cuma mandi biasa tidak bekas mandi. Misalnya yang pertama ada bekas mandi yang lain. Airnya sudah ngalir, namun ada air misalnya dalam bak atau mungkin dalam ember yang masih tertampung gitu. Maka hukum asal, ini masalah kedua ya, ini hukum asalnya juga suci. Boleh dipakai berikutnya. Seperti misalnya di sini ada hadis yang menyebutkan tentang mandi dari air bekas istri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW itu pernah mandi dari air sisa Maimunah. Maimunah siapa, Bu? Istri. Dengan Ibnu Abbas apa hubungannya? Apa, Bu? Bibinya ya? Bibinya. Bibinya kenapa? Ibunya Ibnu Abbas
dengan Maimunah saudara. Berarti keponakannya. Mahram enggak? Mahram. Sama seperti Khalid bin Walid juga ini sama hubungannya. Maimunah itu dengan ibunya Khalid juga saudara. Sehingga Khalid bin Walid dengan Maimunah itu masih dia panggil bibi gitu. Tapi kan Khalid bin Walid kan keras banget sebelum tahun 8 Hijriah itu. Kapan masuk Islamnya Khalid? 7 Hijriah, sebelum 7 Hijriah. Nah, sebelum masuk Islamnya itu kan keras banget. Berubah langsung. Gara-gara tulisan dari saudaranya minta dia masuk Islam. Jadi saudaranya Walid minta kepada Khalid bin Walid untuk masuk Islam. Walid bin Walid minta pada saudaranya Khalid bin Walid untuk masuk Islam. Tahun 7 Hijriah. Nah, itu Khalid bin Walid masih punya hubungan tuh. Nah, makanya Ibnu Abbas masih bisa belajar dengan Maimunah. Tanya apa-apa, tanya saya sama bibi saya itu, mahram saya tanya. Nah, Ibnu Abbas tadi bilang Rasulullah SAW masih mandi dari bekas Maimunah. Ingat, mandi saja gitu ya. Adapun untuk menjadi pertanyaan bekas, ini kalau ini bekas mandi yang lainnya suci. Namun bagaimana dengan bekas bersuci? Apakah boleh digunakan bersuci selanjutnya? Jadi wudu, ibu wudu, airnya bekas nampung toh, terus ambil lagi wudu lagi. Boleh atau tidak? Ini kita sebut dengan air musta'mal. Fi khilaf, ada beda pendapat antara jumhur dan minoritas ulama. Air apa? Musta'mal. Ada yang mayoritas ulama katakan tidak boleh. Tidak boleh digunakan lagi. Sedangkan minoritas ulama yang lain bilang boleh. Walau-walau mau hati-hati, tidak dipakai lagi. Di antara alasannya karena para sahabat Rasulullah SAW ketika gunakan air wudhu, mereka tidak nampung lagi itu, tidak diceritakan kalau mereka nampung lagi untuk gunakan selanjutnya. Dan alasan-alasan lainnya. Termasuk juga larangan Nabi SAW untuk mandi, bisa mandi atau ada juga yang masuk di dalam air yang tergenang terus kencing di situ. Ini juga dijadikan alasan. Jadi kalau gunakan yang baru lebih bagus. Nah, sekarang kita beralih air. Jadi air simple. Asalnya air seperti itu dulu. Kalau mau bagi air, kesimpulan paling gampang air suci, kalau enggak air najis. Tapi dalam ulama Syafi'iyah juga ada pembagian, ada air suci tapi tidak bisa lagi digunakan. Kayak gini ya. Ini suci. Bekas tadi itu suci. Tapi tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Mau pakai mandi biasa boleh. Namun kalau mau berwudu lagi, mau mandi lagi, mandi junub misalnya, tidak pakai air itu lagi. Nah, itu saran dari jumhur ulama. Sekarang yang ketiga, bila air dijilat hewan. Apa binatang di sekitar ibu yang biasa jilat-jilat? Apa, Bu? Kucing.
Kucing masuk di bak air gitu, nyebur. Hah? Jilat-jilat ya. Ini bekas jilatan hewan. Namanya su'ur. Bisa jadi ada hewan, kita golongkan anjing ya. Ada lagi selain anjing, misalnya kucing dan yang lainnya. Kalau hadis khusus membicarakan tentang anjing, bekas jilatannya disuruh cuci 7 kali, salah satunya dengan tanah atau debu. Sedangkan kucing bekas jilatannya suci. Nah. Berarti boleh memelihara kucing enggak? Boleh. Tadi ada dalil yang menunjukkan kalau bekas jilatan anjing tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tuhuru inna'i ahadikum idza walagha fil kalbu ayaksila sab'a marratin ulahunna biturabi. Sucinya wadah di antara kalian jika dijilat anjing itu hendaklah cuci 7 kali, salah satunya dengan menggunakan debu atau tanah. Sedangkan kalau untuk kucing, Nabi SAW itu dikatakan oleh Abu Qatadah, Nabi katakan tentang kucing, innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu tidaklah najis. Tubuhnya tidak najis, bekas jilatannya tidak najis. Innama hiya minat tawafina alaikum. Kucing itu cuma hewan yang berada di sekitar atau di sekeliling kalian. Dan setiap hewan yang ada sekitar kita yang sulit dihindari seperti itu, badannya asalnya suci. Keledai itu Nabi SAW itu sebut keledai itu haram dimakan sekaligus najis. Ada namanya himar ahliyah. Himar ahliyah itu diterjemahkan keledai. Ahliyahnya nggak usah diterjemahkan, nggak usah sebut keledai jinak. Keledai cuma satu jenis saja. Ada yang namanya himar juga, tapi selain itu ya, para ulama sebut itu yang dimaksudkan adalah zebra. Kalau zebra halal enggak? Sama dengan kuda berarti kan? Nah, halal. Jadi biasanya keliru dalam menerjemahkan. Termasuk saya keliru. Baru tahu belakangan. Dicari, ternyata zebra bahasa Arabnya ini. Kurang belajar. Sudah. Nah, keledai ini boleh ditunggangi. Kan dia jadi hewan kayak kuda, kayak hewan kayak unta gitu. Dia boleh ditunggangi. Padahal kalau dimakan haram. Sama dengan kucing kan? Kucing itu haram nggak dagingnya? Haram. Namun kalau disentuh boleh. Nah, itu sama dengan keledai tadi. Kalau memeliharanya, tentu saja lihat dari ini najis enggak? Kalau melihara kucing boleh enggak berarti? Boleh. Kalau anjing, sudah najis gitu, kok mau bagaimana mau menghindari? Enggak, saya pakai sapu tangan nanti, pakai sarung tangan nanti untuk nyentuh dia. Kurang kerjaan aja. Sudah enggak usah. Aman. Sudah ya? Nah, sekarang keberapa? 4. Baik. Ini penomoran di sini 5. Tidak boleh menggunakan untuk nampung air. Kaifadah. Nah, kita tidak boleh menggunakan wadah emas. Dulu itu
Wadah kan macam-macam. Nabi ingatkan tidak boleh menggunakan wadah emas maupun perak. Tidak boleh untuk menampung air. Wadah asalnya boleh digunakan, Bu. Kita pakai wadah apa saja? Gayung Ibu apa bahannya? Plastik. Apa dari emas? Nganggo adus, nganggo emas ya. Hukum asal wadah, Bu. Hukum asal wadah, segala wadah itu boleh. Boleh, Bu. Kecuali ini nih, dua wadah bermasalah, emas dan perak. Kecuali emas dan perak. Termasuk yang kita bahas itu kalau ada wadah milik non-muslim. Asalnya masih boleh digunakan. Asalkan yakin itu suci. Milik non-muslim boleh ya. Dulu pernah kita bahas juga wadahnya itu dari non-muslim ahli kitab. Dan dengan terpaksa kita makan di situ. Ada piringnya, sendoknya, gelasnya. Dibolehkan dengan dua syarat. Pertama, tidak ada wadah lain kecuali miliknya. Yang kedua, sudah yakin dicuci bersih. Sudah yakin dicuci apa? Bersih. Kalau sudah yakin dicuci bersih, aman. Ada lagi yang dibahas kulit. Kulit, pernah saya singgung juga kulit. Kalau dalam mazhab Syafi'i, semua kulit setelah disamak, walaupun sebelumnya dari bangkai, boleh digunakan. Kecuali kulit apa? Anjing dan babi. Kulit anjing dan babi tetap najis. Ketika hidupnya anjing babi itu najis, ketika matinya kulitnya tidak boleh dimanfaatkan. Maka kalau jadikan wadah nggak boleh, najis. Sedangkan kulit hewan buas ketika disamak jadi suci, tapi tidak boleh dipakai. Paham? Ya, jadikan permadani nggak boleh, tas nggak boleh, ikat pinggang nggak boleh, dompet nggak boleh. Apa meneh, Bu? Sepatu nggak boleh. Jadi hewan buas. Jual boleh nggak? Nggak pakai aja nggak boleh. Mau jual? Jual namun kamu nggak boleh pakai ya. Tapi nggak boleh pakai. Itu kulit. Terkait dengan kurban misalnya kulit ini dia berkurban sapi. Saya berkurban, nggak mau ambil yang lain, saya mau ambil kulit saja.
Saya mau ambil kulit ini untuk buat jadi tas. Boleh nggak? Boleh nggak, Bu? Saya berkurban ambil kulit hewan kurbannya, dia ambil, dia olah lagi untuk jadikan aksesoris macam-macam. Boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh kulitnya apa, Bu? Yang tidak boleh kulitnya apa? Dijual. Kan dia ambil ini saya jatah saya nih, saya ambil kulit sini. Saya bawa ke pabrik yang biasanya olah kulit tadi, olah, nah bawa ke pengrajin kulit, nah buatkan ini Pak jadi tas, tak bayar berapa itu. Boleh nggak? Boleh. Kecuali kemarin kita bahas kurban, Pak. Kulit kurban yang sifatnya wajib, kurban nazar, tidak boleh dimanfaatin. Nazar semuanya diserahkan. Kalau kurbannya sunnah baru boleh dimanfaatin. Kalau kurban sunnah sifatnya masih boleh dicicipi, masih boleh dimanfaatkan sebagian gitu, atau dia sedekahkan semua dibolehkan. Namun kalau kurban nazar nggak boleh. Kurban nazar, tanya kurban nazar. Hanya Bu Endri lulus misalnya, lulus sekolah. Saya bernazar besok kurban, ya saya kurban 1 sapi. Dia bernazar kan? Berarti kurban 1 sapi jadi wajib nggak? Wajib. Kalau wajib dia tidak boleh manfaatkan sedikit pun, serahkan, sedekahkan semuanya itu. Kalau akikah, boleh nggak dimakan sahibul akikah? Boleh nggak? Boleh. Sifat akikah sunnah, bukan wajib. Sehingga masih boleh itu menyantap. Nah sekarang keberapa lagi? 5. Ini terkait dengan cairan. Ustaz, kalau akikah di masyarakat pengertiannya yang akikah nggak boleh makan gitu, Ustaz? Oh enggak. Itu yang kemarin saya nukil perkataan ulama Syafi'i itu. Saya belum tahu perkataan mereka itu. Karena akikah bukan wajib. Cara menghilangkan beberapa cairan. Cara menghilangkan cairan yang kena pakaian seperti ini, mani. Ada lagi apa? Wadi, madhi. Mani, wadi, madhi. Mana yang najis, Bu? Mani najis? Boten. Mana yang najis? Wadi dan madhi najis. Kalau keluar wadi dan madhi, wudu apa mandi? Apa tayamum? Apa sudah nggak usah apa-apa aja lah? Wudu, suruh wudu. Disuruh wudu. Kalau mani, manusia diciptakan dari air apa? Nah, masa dari air yang najis? Simpel aja kan mikirnya. Suci. Disuruh apa kalau keluar? Mandi. Mandi junub. Ini bedanya. Sama-sama cairan keluar, wadi madhi. Kalau wadi ini setelah kencing keluarnya. Kalau madhi ini hampir mirip dengan mani, namun beda ini kekentalan saja. Dan beda bau. Kalau mani punya bau yang khas, kalau madhi enggak. Laki-laki perempuan ada. Dua ini najis, jangan samakan dengan mani, sehingga perlakuannya berbeda. Berarti kalau mani itu ada pada pakaian, bagaimana, Bu? Sekarang ada pada pakaian, bukan nggak apa-apa. Sekarang ya, misalnya
Mani ada pada pakaian, Bu. Kalau praktek dari Nabi SAW itu beliau tidak sampai hilangkan tuh sebersih-bersihnya itu enggak. Beliau cuma mengerik saja. Mani pada pakaian itu Nabi cuma mengerik. Jadi enggak sampai mengangkat najis, tidak mengangkat maninya, tidak dihilangkan total. Lalu Nabi SAW pakai pakaian ini untuk sholat. Tidak dihilangkan total, Bu. Artinya gini, kalau mani ini ada bekasnya padahal sudah mandi, kemudian dia pakai pakaian itu lagi, dia pakai untuk sholat, sholatnya sah. Yang masalah itu kalau sudah tahu ada mani, terus tidak mandi, terus sholat subuh. Gimana? Sholat subuhnya diulang nggak? Tadi sholat subuh jam 4:30, Bu. Terus jam 6 baru paham, saya belum mandi junub. Diulang nggak? Apanya yang diulang? Sholatnya apa mandinya? Mandi dulu, terus kemudian sholat. Kalau sudah jam 9 pun kayak gitu dia baru ingat tuh. Dia mandi untuk yang tadi, terus jam 9 dia qadha sholat subuh tadi, yang mandi dalam keadaan tidak suci. Itu maksudnya. Namun kalau dalam pakaian ini beda lagi. Beda kalau tidak sadar kemudian dia sudah terlanjur cuma sholat subuh pakai wudhu padahal harusnya mandi junub. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah kalau mani pada pakaian tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilul mani, itu mencuci bekas mani lalu keluar untuk menunaikan sholat dengan pakaian tersebut, dan saya masih melihat bekas cucian itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW cukup mengerik saja dengan kukunya. Masalah berikutnya lagi yang keenam, ini untuk ibu-ibu yang punya bayi, bayinya ngompol. Ini tentang kencing bayi. Najis mboten, Bu? Siapa yang bilang itu, Bu? Najis mboten, Bu? Ibu-ibu kencing bayi najis mboten? Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu, kencing bayi itu najis mboten? Wirma? Najis. Terus kalau diperciki aja? Itu cuma cara untuk meringankan pencucian, bukan dimaksudkan kencingnya suci. Nggak ada yang bilang kencing suci dari dulu, Bu, itu. Duh, ini harus ujian ini kayaknya ibu-ibu itu baru. Kencing bayi itu najis, Bu. Ini sama seperti orang dewasa, dari sisi najisnya tetap sama, Bu. Nggak ada ulama bilang itu suci, itu nggak ada. Tetap cara kayak gitu tetap menunjukkan najis. Ngapain diperciki coba? Kalau suci kan sudah langsung pakai aja sudah. Ibu ini gamisnya kena kan? Ibu gamisnya kena kencing kan? Sudah pakai aja kalau gitu, ngapain? Suci Ustadz nggak tahu dalilnya ya. Nah, saya marahin ibu-ibu langsung di tempat itu. Kencingnya najis. Namun cuma caranya, kita lihat itu hadisnya. Cara untuk mensucikan ini dari Abu Samah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu bersabda, bekas air kencing bayi perempuan itu harus dicuci, yuksal, dicuci. Sedangkan bekas kencing bayi laki-laki cukup yurashu, diperciki. Apa tadi coba? Bisa anak lanang kabeh iki. Kencing bayi bagi dua ya. Coba kalau laki-laki gimana? Diperciki. Boleh. Najis enggak? Najis. Cuma ibu darurat mau pakai sholat nih Ustadz. Enggak ada lagi. Anak saya gini.
Saya pakai rokok saya Ustadz, ini tadi baru dikencingi tadi. Boleh nggak saya pakai? Silakan Bu, ini. Yuroshu, diperciki, sudah. Diberi keringanan. Anak perempuan, bayi perempuan. Perempuan di apa? Cuci. Namun ingat, bayinya itu bayi apa Bu? Umur berapa? Yang masih bergantung pada ASI, belum mengkonsumsi makanan. Dia masih, gampangannya masih bergantung, masih ASI. Yang belum konsumsi makanan aja deh. Yang belum konsumsi makanan. Makanan belum jadi pokok. Usia berapa ini Bu? Di bawah berapa bulan nih? Nah, 6. Baru 1 bulan, 2 bulan digendong terus, ngompol terus. Itu penyikapannya. Kalau sudah 2 tahun ya sudah, cuci. Hah? Sama. Susu formula juga sama. Tergantung dia masih bergantung susu atau sudah makanan. Kalau susu formula, sebentar. Ini susu formula yang mana dulu, bukan ada umur-umurnya? Hah? Nah, berarti yang 0 sampai 6 bulan yang berarti masih bergantung sama susu toh. Belum tambah yang suplemen-suplemen makanan kan? Nah, masih dianggap seperti ini. Hah? Ya kan ada orang tua yang tinggalin anaknya cuma dikasih susu kaleng aja ada. Iya kan? Anak sapi. Paham ya? Najis nggak tadi? Najis. Cuma diperingan. Kenapa kok bayi laki-laki dan perempuan itu dibedakan? Lebih repot bayi laki-laki daripada perempuan. Betul nggak Ibu? Repot banget tuh, repot banget si lanang. Ya tuh Mbak. Betul nggak? Betul. Lebih repot tuh. Kencingnya mana-mana coba itu laki-laki coba. Sudah di situ muter lagi di sini coba kalau kencingnya banyak-banyak. Kalau perempuan cuma anteng aja duduk di situ kencing. Selesai. Ya, laki-laki sama perempuan dibedakan. Pon? Udah ya? Nah, salah paham lagi. Salah pahamnya ibu-ibu ini kalau nggak diulang nih berarti salah semua ini. Sudah berapa, nomor berapa? 7 sekarang. Sekarang darah haid Bu. Darah haid suci apa najis? Suci apa najis Bu? Najis. Bahkan dari kesimpulan darah haid sendiri semua darah dapat dihukumi najis. Coba lihat Nabi SAW terangkan tentang darah haid ya. Dari Asma binti Abu Bakar. Nabi SAW bersabda tentang darah haid yang mengenai pakaian. Nabi katakan gini, tahutuhu summa takrusuhu bil ma summa tandahuhu summa tusalli fihi. Engkau kikis, engkau gosok dengan air, lalu siramlah, cucilah maksudnya, baru kemudian engkau boleh sholat dengan pakaian itu. Berarti darah haid itu kalau kena pakaian mesti dicuci ya. Kalau kena pakaian mesti dicuci. Namun bagaimana kalau ada bekas warna di situ, Bu? Ibu sudah cuci terus masih ada bekas warnanya. Coba perhatikan hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Khawlah itu bertanya, "Wahai Rasulullah, meskipun darah itu tidak hilang, maksudnya warnanya tidak hilang?" Beliau menjawab, "Engkau cukup membersihkannya dengan air dan bekasnya tidak mengapa bagimu." Karena warna itu sulit, Bu, dibandingkan dengan ada darahnya diangkat, dihilangkan. Nah, ada bekasnya itu masih dimaafkan. Berarti bekas warna darah dimaafkan.
Oke. Sampun. Darah istihadah najis nggak Bu? Darah haid najis nggih? Baik. Darah istihadah nifas dulu. Nifas najis mboten? Darah nifas najis. Darah istihadah najis. Bedanya apa darah haid, istihadah, nifas? Nah, kalau darah haid mesti mandi kalau berhenti. Kalau darah istihadah, darah nifas, kalau nifas mandi juga sama dengan haid ya. Kalau istihadah berwudu setiap kali mau sholat 5 waktu. Antara wudu dengan sholat tidak boleh ada jeda. Aduh 4 bulan itu ilmunya lali kabeh coba lupa gitu. Apalagi kalau pikirannya cuma jualan online saja itu. Kok story saya nggak dibaca-baca, ini nggak ada yang lihat. Oh, ibu-ibu. Kesimpulan dari tadi, bekas warna darah haid itu dimaafkan, berarti ada kaidah lagi, ada najis yang masih dimaafkan. Ada najis yang masih dimaafkan. Contoh, muntah najis nggak? Pernah kita bahas nih? Muntah najis nggak? Najis. Namun muntah sedikit dimaafkan. Kecuali muntah yang keluar itu sama dengan yang masuk. Seperti bayi itu kalau lagi nyusui kemudian keluar susu lagi. Nah, itu kan keluar sama kan? Nah, masih keluar yang sama gitu. Namun dimaafkan, pokoknya kalau sedikit dimaafkan. Hah? Kan keluarnya sama Bu. Dan sedikit biasanya. Kalau ada yang banyak kan keluarnya sama, susu masuk, keluar susu juga, jadi tidak masalah. Nah sekarang yang keberapa? 8, tata cara wudunya. Tata cara wudu. Ada 2 hadis pokok yang membicarakan tata cara wudhu ini. Ada hadis Utsman, ada hadis Abdullah bin Zaid. Saya bacakan coba yang dari hadis Utsman. Utsman radhiyallahu anhu itu meminta untuk dibawakan air wudu. Faghassala kaffaihi salasa marratin. Ia cuci tangannya itu 3 kali, telapak tangannya 3 kali. 3 kali. Ya, kalau cuci tangan lebih ditekankan lagi setelah bangun tidur malam. Kenapa? Nah, karena tangannya itu jalan-jalan kemana-mana. Lebih ditekankan lagi kalau bangun tidur malam. Nah, cuci tangan 3 kali. Summa matmadha. Kemudian Utsman praktekkan berkumur-kumur. Kemudian dia berkumur-kumur. Kumur-kumur itu masukkan air, muter-muter air dalam mulut. Nah, itu istilahnya. Summa matmadha wastansyaqa wastansara. Kemudian air dihirup ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Istinsyak dan istinsar. Istinsyak dan istinsar. Kalau dari sini, dan nanti ada hadis-hadis yang lainnya, kumur-kumur dan menghirup air dalam hidung itu 1 kali jalan. Separuh air ini satu apa nih? Cau. Ini ya.
separuh air untuk mulut, separuh air untuk hidung. Kemudian di sini dipraktikkan lagi oleh Utsman, summa ghassala wajhahu salasa marratin. Kemudian basuh muka, masuk muka 3 kali. Summa ghassala yadaul yumna ilal mirfaqi salasa marratin. Kemudian mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Lalu summal yusra mithla dzalik. Kemudian tangan kiri sampai siku juga 3 kali. Summa masaha bi ra'sihi. Kemudian Utsman juga tunjukkan, kemudian mengusap kepala. Tidak disebutkan berapa kali di sini. Dan di sini tidak dilanjutkan dengan telinga, tidak disebutkan telinga. Nanti ada tambahan dalam hadis yang lainnya. Bisa jadi telinga dengan kepala itu dipisah, bisa jadi telinga dengan kepala jadi satu, nyambung. Summa masaha bi ra'sihi. Summa ghasala rijlaul yumna ilal ka'bain salasa marratin, summal yusra mithla dzalik. Kemudian cuci kaki kanan sampai ka'bain, mata kaki. Ya, sampai mata kaki. Kanan dulu 3 kali. Kemudian yang kiri juga dicuci sampai mata kaki 3 kali. Lantas Utsman itu katakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku lihat Rasulullah SAW mempraktekkan wudu seperti itu. Kalau diterangkan kayak gini, Bu, ya, karena tidak di sini ada kalimat yang menunjukkan laki-laki dan perempuan beda, berarti tata cara wudu ibu-ibu dengan bapak-bapak sama. Tidak ada bedanya. Antara ibu-ibu dengan bapak-bapak sama, Bu. Oh, laki-laki mengusap kepala itu, ya seperti itu, perempuan sama. Nanti ini nomor 8, nomor 9-nya itu mengusap kepala, Bu. Namun, kita simpulkan dulu dari tata cara wudhu ini, mana yang masuk rukun wudhu? Ibu-ibu, pernah kan dibahas? Tangan dulu. Rukun wudhu ada berapa? 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6. 1 niat. 2 basuh wajah. Tidak sebut bilangan dulu karena 1 kali yang penting wajib gitu. Kalau 3 nanti sunnah. Terus 3 membasuh tangan sampai siku. Siku ikut kebasuh. 4 membasuh apa mengusap kalau dalam mazhab Syafi'i sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Terus yang kelima apa? Membasuh kaki sampai mata kaki. Mata kaki ikut kebasuh. Yang keenam, tertib berurutan. Ingat, Bu, rukun, Bu, rukun.
Sekarang lihat. Gimana kalau ibu-ibu terpaksa berwudu di luar? Tidak di ruang tertutup. Boleh nggak? Darurat pokoknya, darurat. Kita versi darurat. Pripun, Bu? Boleh tidak? Sudah tempat terbuka nih, nggak ada lagi tempat lain. Mau wudu? Bisa nggak? Bisa. Coba satu-satu. Niat terpenuhi ya. Pun. Basuh wajah. Bisa toh? Bisa. Pakai jilbab masih bisa. Tangan sampai siku. Pripun, Bu? Tangan sampai siku. Dalam jilbab. Basuh tangan sampai siku dalam jilbab, Bu. Iya toh? Lengannya dibuka tetap. Makanya pakai jilbab yang besar-besar. Kalau jilbabnya kecil, tekan kena loh, Bu. Aman itu. Ini. Ya, kalau nggak bisa ya berarti jilbabnya kurang besar. Yang tidak boleh, ibu ambil air baru. Ini masih pakai lengan, nggak boleh, Bu. Nggak ada yang bilang ngusap lengan tuh, nggak ada, Bu. Ambil air lagi. Sudah Ustadz, saya ngusap lengan baju. Mana dalilnya lengan baju boleh? Hah? Pokoknya ini kena kulit, Bu. Pokoknya airnya itu kumpul terus diratain. Ya nggak usah banyak-banyak juga. Ini aja dikumpulin. Bedanya dengan diusap itu, usap kan tangan cuma teles basah saja toh. Kalau ini nggak cukup, harus air tetap tertampung. Sudah, ini sudah ya solusinya, Nji. Coba sekarang mengusap sebagian kepala gimana? Tangan sudah kan? Sekarang ini. Bisa nggak? Di bawah jilbab ibu itu. Masuk ini kan masih pakai jilbab gini. Bisa. Kemudian ada ibu-ibu yang bilang, Ustadz, kalau lewat belakang gimana? Itu terserah, Bu, dapat sebagian juga itu. Dah. Bisa juga toh? Ini bisa. Ini bisa. Wes. Kaki. Apa? Usap kaos kaki. Kapan dibolehkan usap kaos kaki? Sudah wudu dulu, terus pakai kaos kaki, terus batal, baru kaos kakinya diusap. Itulah pentingnya jaga wudu. Kalau nggak boleh. Kalau enggak ya sudah dalam toilet wudu di situ. Toilet ada untuk tempat itu katanya nggak boleh. Kalau untuk di dalam. Nah, ada klosetnya situ ya? Masih boleh. Saya biasa dalam toilet juga kok. Siram-siram aja sudah yakin bersih. Ustadz, yang diusap itu sepatu bisa nggak Ustadz? Kan kita udah pakai kaos kaki sama sepatu, kan biasa ada sepatu umum tuh di luar itu. Jadi yang diusap kita nggak buka sepatu. Bisa juga kalau Bu Irma pakai sepatu ketika sholat. Ya, soalnya sholatnya di luar. Amannya usap kaos kaki, Bu. Itu kan yang dipakai. Tadi yang itu pakai kaos kaki tuh niatannya pakai kaos kaki. Nanti mau usap kaos kakinya diusap. Karena kita rata-rata sepatu dilepas. Kan kaos kaki saya usap, kaos kaki saya pakai terus. Iya kan? Nah, baru boleh. Itu solusi ya, sudah ya. Berarti masih boleh tadi tempat terbuka, tapi syaratnya ketat kayak gitu tadi. Kalau nggak bisa terpenuhi ya sudah, cari toilet aja. Kalau
itu bisa dilakukan, tapi ada toilet, pilih ke toilet. Toilet lebih aman. Lebih tertutup, lebih terjaga. Apalagi kanan kiri dengan laki-laki gitu. Di pantai itu. Ya, kayak di pantai deh ya. Yes. Itu masih mending orang kota bu. Kalau orang Gunung Kidul itu copot aja walaupun ada saya gitu. Mbah, kok copot jilbabnya mbah? Iya si Simbah. Ya, tinggal satu lagi. Sudah berapa? 9. Nah, sekarang mengusap kepala. Hadis yang menyatakan mengusap kepala itu cukup sekali. Termasuk tadi juga kalau ini ya sebagian kepala yang diusap saat pakai jilbab. Ya, saya bacakan ya yang hadis yang tentang mengusap kepala ya. Wa masa sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi fa aqbala bi yadihi wa adbara. Nah, cara mengusap kepalanya ya. Kalau mau sempurna tidak cukup sebagian. Mau sempurna dari depan tarik ke tengkuk, tengkuk lagi tarik ke depan. Masalahnya ibu-ibu itu biasanya pada rambut yang panjang. Rambut yang panjang itu cukup tempelkan saja Bu. Ibu nggak suruh tarik yang rambut dari belakang itu tarik ke depan lagi semuanya, enggak. Soalnya dia nanya saya Bu, sampai saya bingung gitu. Bu ditempelkan ini, saya kan nggak suruh tarik, Ibu tarik dari belakang ini tarik ke depan lagi Ustadz. Enggak, nempelkan aja tangan Ibu dari depan tarik sampai kemana sini? Tengkuk kan cuma gini kan ini kan yang ini nggak perlu naik toh. Bisa nggak Ibu? Bisa. Tuh ada yang nelpon saya nanya kayak gitu tuh. Saya tadi bilang apa ya tadi ya? Sampai segitunya dia praktekkan itu. Kalau saya lagi bahas wudhu itu lebih banyak yang nonton dibandingkan saya bahas riba itu. Mungkin takut kalau riba saya bahas ya, saya wudhu aja. Kalau lagi bahas wudhu mereka dengar gitu. Jadi kalau ibu-ibu punya masalah tahu kan rambut cukup sampai sini. Nah, sudah, tarik lagi. Kan ditempelkan aja kan, Bu. Gini, set, sudah ngusap kepala itu. Kalau yang wajibnya apa tadi? Sebagian kan? Nah. Terus satu lagi sekarang yang telinga ini. Apakah di telinga ini? Sekarang ke-10 ya. Cara mengusap telinga yang benar. Nanti buat kalimatnya sendiri. Coba lihat cara mengusap telinga yang benar, Bu. Summa massa sallallahu bi ra'si wa dakhala usbu'aihi sabhataini udhunaihi wa massa bi ibhamaihi dhahir udhunaihi. Lihat. Nabi SAW itu praktekkan, beliau masukkan nih jari ini. Ini jari apa nih? Telunjuk itu dalam. Kemudian jari ini jempol bagian luar.
Langsung barengan dua telinga. Pegang terus gini muter. Jari telunjuk di bagian dalam, jari jempol di bagian luar. Ampun. Udah 10 dulu. Harusnya pelajaran hari ini kosong sebenarnya itu. Lagi ngurus sapi sebenarnya. Iya, kurbannya sudah pada datang, ini warga pada ambil. Yang timur gimana tuh? Yang timur? Timur sudah tinggal. Sampai target? Ya, seadanya. Sana juga masih banyak kasus COVID, Bu, jadi nggak usah terlalu kejar target. Indonesia Timur 171 ekor. Gunung Kidul berapa itu sapinya? 17 apa ya? Yang lainnya kambing. Kambing ada sekitar 300-an. Sekarang baginya per kecamatan. Jadi biasanya kalau kayak begini hari Rebu, ini tanggal 8 ya. Biasanya 8 Zulhijjah itu biasanya per masjid ngantri itu sudah dari pagi itu. Kalau sekarang kan sudah dipersempit. Ngambil per satu kecamatan, satu orang, nanti dari satu orang ini sebarin ke masjid-masjid yang nanti dia mau bagi. Kalau dulu pagi-pagi kayak gini sudah orang ngantri sampai sore. Saya tungguin terus. Besok lagi, besok ada. Besok karena masih ada yang mau kirim-kirim juga. Dusun Gading kayaknya masuk list juga ya. Masuk. Ada pertanyaan? Enggak, Bu? Ya, Bu Lisa. Kalau piring udah yakin dicuci bersih dari perangkap itu boleh dipakai. Piring sudah yakin dicuci bersih, boleh dipakai, iya. Kalau misalnya alat masaknya gimana, Ustaz? Kalau misalnya dia masak babi atau masak anjing, kadang-kadang kan ada yang kayak gitu kan. Aduh, itulah risikonya itu, ya Allah, riskan sekali. Berarti syarat yang pertama. Kalau darurat aja deh, Bu. Kalau nggak bawa piring sendiri dari rumah begitu datang. Ya masalahnya masakannya gitu ya. Nah. Iya, saya juga bingung ya, Bu. Ya pilih-pilih yang aman-aman aja makannya deh, tempe gitu. Mudah-mudahan yakin dia sudah masak itu dengan bersih gitu. Ada lagi, ya. Setelah mandi belum berpakaian boleh berwudu, boleh. Untuk berwudu tidak ada syarat nutup aurat. Nah itu kaidahnya ya. Untuk berwudu tidak ada syarat nutup aurat. Yang syarat nutup aurat apa, Bu? Sholat. Wudunya belum. Kalau sholat ibu wajib tutup aurat. Ada lagi? Ada lagi? Kalau membeli barang hasil sitaan boleh nggak, Kak? Bang. Harga murah. Dengan harga murah? Nggak usah. Karena itu kalau dari bank biasanya kejarnya itu supaya ini laku nutupi utang. Mau dapat murah yang penting laku. Misalnya motor harusnya kalau dijual di pasaran 20 juta. Karena utangnya 15 juta sudah nggak apa-apa lah, 15 juta laku lah. Yang penting utangnya ketutup. Kan dia dizolimi 5 juta. Ibu beli. Kasihan yang punya ini utang tadi itu. Kalau yang tepat, kalau standarnya 20 juta, jual 20 juta. Kalau ada sisa, kembalikan pada yang berutang. Ya kan? Jelas ya? Jadi kalau bank itu tujuannya untuk nutupi utang, dia kejar walaupun murah sekalipun, yang penting barang ini laku. Maka lihat dari harga standar barang yang dijual tadi. Ada lagi? Ya. Kalau di dalam kamar mandi baca doa pakai pakaian gimana? Doa apa itu? Nanti di luar aja. Gak di kamar mandi.
Sudah pernah saya bahas juga ya di audio itu. Asalnya dalilnya itu Rasulullah SAW ketika di dalam kamar mandi itu tidak membawa lafaz Allah kan, karena cincin beliau letakkan itu di luar, karena dalam cincin beliau ada tulisan Muhammad Rasulullah, Muhammad satu baris, Rasulullah satu baris, Allah satu baris. Itu tidak dibawa ke dalam kamar mandi. Nah, ini para ulama simpulkan lafaz yang kaitannya dengan Allah, lafaz Allah tidak boleh masuk kamar mandi, termasuk ucapannya. Rasul ketika dalam kamar mandi juga ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum. Rasul nggak mau jawab. Ya, Rasul tidak mau jawab. Beliau ketika sudah selesai dari kamar mandi, bahkan sampai berwudu, baru kemudian beliau mau jawab. Itu di situ menunjukkan. Dan dalil yang lainnya lagi, kemarin dalil yang terakhir saya bahas di kamar mandi itu, dalam kamar mandi tidak boleh berbicara karena Allah itu membencinya. Itu hadisnya. Tidak boleh berbicara karena Allah itu membencinya. Baik, ada lagi? Ya. Ustaz, apabila kita terpaksa menggunakan baju yang tidak bisa naik ke atas, tidak cuma sampai lutut, tidak bisa gitu. Aduh. Sampai itu nggak bisa, itu apa bisa berlaku yang seperti kaos kaki tadi Ustaz, apa mereka sudah menjaga wudhu? Tidak bisa. Berarti bajunya yang salah. Iya. Kalau kaos kaki kita sudah tahu dalilnya tadi kan. Masa kepala tadi masih bisa terjangkau karena masih bisa rambut masuk gitu. Kalau lengan tadi makanya. Berarti bajunya ketat banget tuh ya. Iya. Untuk apa? Wudu. Di belakang sini cuma dekat loh Bu, tempat wudu. Sekarang sudah canggih. Itu kalau dulu mungkin. Salah itu. Bawa. Iya, penuhi rukun. Kalau bilang tempat wudu ini area tawaf nih ya, tawaf ya. Ini di bagian sini sudah ada di belakang itu sekarang. Zam-zam juga ada di situ. Bisa pakai zam-zam berwudu. Tinggal penuh ini. Kalau pakai semprot, kelemahannya itu air tidak dikumpulkan. Kecuali kalau dikumpulkan. Kalau cuma semprot muka gini nggak bisa, Bu. Kumpulkan dulu di tangan terus. Nah. Atau pakai aqua, tuangkan dulu tangan baru diusap, baru dibasuh. Baik, cukup ya? Insya Allah nanti, kalau enggak besok kita bahas ini dulu. Nanti lihat, ibu-ibu ini mau tema yang mau lanjut, yang ada rebu apa? Saya kasih tema selingan terus ini. Selingan dulu? Oh iya, yes. Ini sebenarnya saya mau daurahkan di online, tapi nanti ibu-ibu nanti langsung aja. Tafsir Al-Fatihah. Ini tanya sama Mas Triatno di belakang yang bawa bukunya. Sudah? Bawa berapa? Baik, demikian kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.